Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, apa kabar Bung Meldis? Baik Bung Senang Firdaus. ketemu lagi nih. Ya. Kita melihat belahan-belahan lain dari sisi-sisi demokrasi kita ya. Jadi perkembangan demokrasi kita setelah reformasi ini cukup menarik Bung Firdaus ya. Di awal-awal reformasi ya, kaum pengusaha itu masih terlibat dalam usahanya. Tapi setelah reformasi mereka juga ya kaum-kaum usahawan ini atau oligarki, kita mengenalnya dengan kata oligarki walaupun tidak tepat, dia masuk tidak hanya di partai politik, dia juga masuk di dunia jurnalistik atau di dunia surat kabar atau di dunia media. Nah, ini menjadi sebuah hal yang baru gitu ya, karena pilar keempat demokrasi itu termasuk media-media ini. Nah, ini bagaimana kita membaca posisi demokrasi dan media yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan dia bukan seorang jurnalisme murni, tapi latar belakangnya pengusaha, Bung Firdaus. Ya, kalau kita mau coba kaitkan Bung Meldi ya, mungkin yang paling menarik adalah hasil dari penilaian Dewan Pers gitu ya, untuk kebebasan berekspresi atau kebebasan pers beberapa hari yang lalu yang dirilis. Nah, ada sekitar 20 indikator yang digunakan oleh Dewan Pers untuk kebebasan pers Indonesia. Nah, saat yang menarik adalah kesimpulannya terjadi penurunan dalam indeks kebebasan pers dalam tahun 2023 dibandingkan 2022 atau tahun-tahun sebelumnya. Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena mungkin dikatakan, walaupun tidak secara itu dikatakan, kita mulai memasuki fase-fase dari tahun politik gitu ya. Tahun-tahun di mana kepentingan, kemudian segala macam itu mulai bernyuruh begitu. Nah, dari 20 indikator, salah satu yang menarik yang dijadikan ancaman atau indikatornya yang turun adalah dari sisi tekanan atau ancaman dari sisi ekonomi, Bung Meldi. Nah, ekonomi ini diterjemahkan dari misalnya tekanan dari kepemilikan atau dalam konteks apa ya, uang gitu ya, atau kepentingan yang lain gitu ya, dan itu malah mengalahkan kepentingan hak publik untuk informasi atau mengalahkan kepentingan dalam etika atau kode etik jurnalisme, Bung Meldi. Jadi kalau dikatakan jurnalisme itu harus punya semacam firewall untuk membatasi tidak ada campur aduk antar kepentingan bisnis atau ekonomi gitu ya dalam pemberitaannya, dan itu yang terjadi. Menurut saya ini menarik ya kalau kita lihat ya, karena kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya seperti Bung Meldi katakan tadi gitu ya, pasca reformasi penguasaan media itu semakin banyak begitu, dan kemudian juga media dan politik itu semakin menjadi kawan dekat gitu, dan banyak dari pengusaha-pengusaha gitu yang notabene tidak hanya bicara berusaha secara benar tapi juga ingin memberikan semacam menguasai dalam dunia jurnalisme atau pemberitaan. Dan kemudian kalau dianggap ternyata itu tidak cukup gitu ya, bahwa jurnalisme dan pemberitaan itu tidak cukup menambah orang cepat kaya mungkin ya begitu, sehingga dikatakan juga ya udah, kalau kita bisa menguasai opini publik, kita bisa menguasai pemberitaan, kayaknya menarik juga kalau kita membuat partai politik gitu. Dan itu yang menarik sehingga muncul dalam beberapa pemilu terakhir, misalnya gerakan dari Nasional Demokrat menjadi Partai Demokrat, dan itu diinisiasi oleh bos media grup Surya Paloh gitu, sehingga muncullah partai baru yang notabene menjadi diawali oleh sempalan Golkar karena gagal menjadi ketua Golkar, kemudian membentuk partai baru. Dan kemudian berikutnya sampai di sini begitu ya, muncul lagi partai baru gitu ya, yang diinisiasi juga oleh bos media, grup MNC gitu ya, Perindo, Gerakan Indonesia, dari tadi Ormas kemudian menjadi Indonesia Raya. Dan kalau kita lihat dalam situasi sekarang, dua partai yang notabene dibangun dalam media iklan, dalam media advertisement gitu ya, selingan-selingan dalam berita, itu ternyata juga banyak diterima oleh publik. Paling tidak kalau kita lihat dalam sisi polling atau pendapatan, bahwa Perindo atau Nasdem menjadi partai menengah, Bung Meldi, mengalahkan partai-partai yang lama yang sudah punya kader, yang sudah punya banyak aktivitas gitu ya, hanya cukup dengan pemberitaan yang rutin, dengan iklan rutin gitu, diselipin antara iklan, antara drama-drama begitu ya, akhirnya memiliki juga pendukung yang cukup banyak. Nah, pertanyaan kita, kira-kira bagaimana menjaga antara kepentingan news, berita sebagai hak publik gitu ya, dengan kepentingan berita dalam konteks kepentingan politik tertentu, Bung Meldi. Karena sekali lagi, karena pemiliknya sama, punya interest yang sama juga, ingin menjadi presiden, ingin menjadi menteri, ingin menjadi anggota DPR atau seterusnya, Bung Meldi. Iya, ini simbiosis yang berbahaya sebenarnya ya, antara simbiosis media, pengusaha yang punya bisnis, kemudian partai politik punya pengusaha juga. Ini kan kalau dalam sebuah ini tata niaga nih ya, ini monopoli ya, yang disebut dengan monopoli. Jadi tata niaga politik kita nih
buruk, Bung Firdaus, dengan adanya penguasaan-penguasaan dari ekosistem politik ke orang-orang tertentu. Nah, ininya harusnya regulasi-regulasi mengatur ya, undang-undang mengatur masalah-masalah ini agar tidak ada sesuatu resource yang besar itu dikuasai satu orang, dua orang gitu. Nggak hanya di ekonomi, juga di politik atau di media atau di bidang yang lain, Bung Firdaus. Ini catatan penting buat demokrasi Indonesia. Betul, karena kita percaya penguasaan frekuensi ruang publik adalah esensi hak publik, Bung Mel. Jadi kenapa itu diatur gitu dalam Kominfo, sehingga frekuensi itu tidak digunakan untuk hanya untuk kepentingan-kepentingan lain atau lebih semata-mata untuk kepentingan publik. Nah, kalau kita lihat sekarang paling tidak dalam konteks misalnya untuk Pilpres 2024, ada dua koalisi yang disokong oleh media-media besar. Satu koalisinya Pak Ganjar gitu ya, didukung oleh kelompoknya MNC, Perindo gitu ya. Pak Haritanu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah koalisinya Pak Anies yang notabene itu didukung oleh kelompoknya media grup Pak Surya Paloh gitu. Dan kalau kita ingat gitu ya, 2014 atau 2019 begitu ya. Kita ambil contoh misalnya untuk Surya Paloh Media Group itu kan menjadi pendukung kelompok tertentu dan untuk lawan yang berseberangan gitu ya, sehingga menjadi olok-olok dalam media sosial atau dalam percakapan sosial. Dan tidak hanya untuk TV-TV atau media mainstream, Bu Meldi. Begitu juga kalau kita lihat pemberitaan dalam kanal-kanal YouTube atau media sosial begitu ya, beritanya sudah memiliki tendensi tertentu yang menurut saya juga kadang-kadang apakah ini bagian dari mendewasakan hak informasi publik atau memang sudah mengarahkan. Nah, saya sepakat harus ada aturan yang lebih jelas, lebih tegas untuk mengatur ini. Contoh misalnya dalam konteks kepentingan pemilu atau kampanye. Kalau sekarang sudah diselipkan misalnya berita-berita atau kabar tertentu untuk kandidat atau pasangan yang didukung oleh medianya, gitu, apakah itu bagian dari kampanye misalnya? Atau yang kedua, kalau kita nanti bicara dalam pendanaan kampanye, Bu Meli. Nah, saya punya pengalaman ketika 2014-2019 menghitung dana kampanye, Bu Meli, gitu ya, masing-masing. Terutama yang partai atau pasangan didukung oleh media, itu ternyata tidak dilaporkan semua, gitu. Jadi banyak sekali slot time, airtime gitu, mulai dari prime time atau segala macam gitu, itu dianggap sebagai sebuah investasi. Jadi jangan harem, kita ambil contoh untuk laporan keuangan pasangan Jokowi untuk 2019, Nasdem itu melaporkan hampir sekian ratus miliar gitu ya, tapi bentuknya apa? Bentuknya iklan gitu. Padahal kalau kita mau coba hitung lagi slot time, airtime-nya, kita hitung itu nilainya sampai triliun, tapi yang dilaporkan hanya sekian. Artinya apa? Akuntabilitas dalam politik yang berintegritas itu juga menjadi tanda tanya ketika campuran benturan kepentingan antara penguasa dengan media gitu ya, antara partai politik dengan media yang didukungnya atau media memiliki partai politik dengan pasangan-pasangan yang mereka dukung. Dan ini berbahaya, Bu Meli. Jadi sekali lagi harus ada pengaturan. Begitu juga nanti KPU atau Bawaslu kira-kira mengaturnya seperti apa. Yang paling penting adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang sehat, berkualitas, karena mereka menggunakan frekuensi ruang publik gitu ya, itu harus terjaga. Itu yang kita lihat sampai sekarang masih menjadi celah utama, Bung Meldi. Tapi kita masih untung, Bung Firdaus ya. Ini penguasaan ruang publik juga, netizen juga ada kontribusinya. Jurnalisme warga ya, jurnalisme warga ini juga punya warna sendiri. Yang kalau si media mainstreamnya terlalu kental politiknya, si netizen yang mengasih komentar-komentar di bawahnya akan melakukan penetrasi di situ gitu, Bung Firdaus ya. Tapi kan sebagian besar rakyat Indonesia ini nontonnya pakai TV, Bung Firdaus. Ini yang menjadi bahaya bagi kecenderungan pilihan-pilihan orang dalam berpolitik, Bung Firdaus. Betul. Jadi kalau kita lihat petanya, sebagian besar kita terutama jam-jam sore ibu rumah tangga atau di pedesaan itu masih menggunakan media televisi. Sementara media alternatif, medsos, internet, YouTube, atau TikTok atau apapun melalui atau Facebook itu masih sangat terbatas. Hanya di kalangan-kalangan urban atau suburban. Nah, artinya kalau kita lihat dalam proporsinya gitu ya, ternyata masih besar itu menggunakan media-media konvensional. Artinya kalau itu tidak diatur, tidak diregulasi, akan menciptakan level playing field yang agak berbeda, yang tidak seimbang begitu. Jadi persepsi itu bisa dibentuk gitu ya. Kognisi itu bisa dibangun berkali-kali dengan mekanisme iklan gitu, reclaim. Jadi diteriakkan beribu-ribu kali akhirnya menjadi sesuatu yang dibutuhkan juga begitu. Nah, apakah demand kita untuk perbaikan atau pembangunan atau indikator seorang presiden atau pemimpin itu dibangun dalam media yang sama penerapannya seperti menerapkan sebuah politik iklan, Bung Meldi? Saya pikir tidak begitu ya. Dia harus sesuatu yang lebih berbeda begitu. Dan ini yang kita harapkan
sebagai alternatif penyeimbangnya, media-media yang dibangun oleh netizen, media-media yang dibangun bukan karena kepemilikan oligarki atau kelompok partai tertentu. Artinya kanal-kanal publik, entah di medsos atau di YouTube publik, itu bisa menjadi alternatif. Tapi sekali lagi, pesan yang ingin kita dorong adalah, kalau kita tidak bisa mengatur penguasaan antara media dan partai politik, perkulindanan kepentingan, ya bisa jadi nanti kita akan menemukan media yang tadinya posisinya sebagai pilar keempat dalam demokrasi, sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi dan informasi, bisa jadi misalnya ajang pemberian informasi sepihak saja, dan itu menjadi sesuatu yang tidak sehat, tidak mendewasakan, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih banyak Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.